Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat-umat Tuhan, para pemirsa yang selalu berbahagia setiap hari di dalam mengisi hati dan jiwa melalui pekabaran kebenaran firman Tuhan. Dari malam ke malam dan malam hari ini kita sudah tiba lagi di dalam malam yang ke-9 dan rangkaian pekabaran. Dan malam hari ini kita akan memasuki satu babak dalam kitab Wahyu di dalam mengungkapkan akan pekabaran firman Tuhan yang telah dituliskan oleh Rasul Yohanes, seorang murid yang dikasihi Yesus, bukan karena Yesus pilih kasih, tapi karena Yohanes menempatkan dirinya dekat dengan Yesus, sehingga Yesus sangat mengasihi muridnya ini. Dan malam hari ini oleh tim dari pekabar-pekabar firman Tuhan dari malam ke malam telah menetapkan malam hari ini dengan judul Sekutu Iblis bagian pertama. Siapakah sekutu iblis bagian pertama ini? Dari mana dia datang? Kita akan membuka di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Dalam sorotan tema Wahyu Yesus Kristus untuk Papua. Inilah dia profil penulis daripada kitab Wahyu, seorang murid Yesus yang dikenal dengan murid yang dikasihi Yesus. Bukan berarti Yesus itu pilih kasih, tetapi murid yang satu ini selalu menempatkan diri dekat dengan Yesus. Sehingga murid ini dikenal dengan murid yang dikasihi Yesus. Ia menulis dari Pulau Patmos, pulau tempat ia dibuang setelah dia digoreng dalam kuali dengan minyak panas dan tidak mati. Dan dia dilemparkan atau dibuang, diasingkan di Pulau Patmos oleh Kaisar Domitian. Dan ia menulis akan kitab ini sekitar tahun 96 tarik Masehi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sedikit profil dari kitab Wahyu, sang penulis yang luar biasa. Dari kitab Wahyu ini, kita mendapatkan pekabaran firman Tuhan. Jadi saya percaya saudara boleh siapkan akan Alkitab saudara masing-masing, dan kita akan mendapatkan pekabaran firman Tuhan yang boleh menjadi peran penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang kita dapatkan dalam pekabaran Wahyu ini. Yaitu di situ dalam ayat 1 dituliskan Wahyu Yesus Kristus. Itu bisa berarti dua. Wahyu tentang Yesus Kristus dan wahyu dari Yesus Kristus sendiri. Bukan berarti dari Yohanes. Tetapi semua ini bintang sutradaranya adalah Yesus Kristus sendiri. Isa Al-Masih itu sendiri sebagai sutradara dan bintang yang kita pelajari dari kitab Wahyu ini. Dua hal, yaitu wahyu dari Yesus Kristus dan wahyu tentang Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Itu berarti kita sedang belajar wahyu dari dan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Walaupun Yohanes sebagai seorang rasul, tapi sumber semuanya itu datang daripada Yesus Kristus, dan kita juga sedang mempelajari tentang Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul malam hari ini adalah Sekutu Iblis yang pertama. Itu berarti ada bagian kedua yang akan kita ikuti besok. Sebelum kita masuk, kita mengulas sedikit apa yang disampaikan tadi malam. Bahwa gereja adalah pemenang bersama dengan Kristus. Mahkota yang dipakai perempuan ini yang lambang daripada gereja yang suci, gereja yang menurut, gereja yang benar, memiliki hukum Allah dan iman kepada Yesus, sebagai gereja yang menang karena dia bersalutkan matahari. Siapa matahari ini? Dia adalah Yesus Kristus sendiri, dia adalah firman Allah. Gereja yang menggunakan Yesus Kristus dan menggunakan firman Allah hidup di dalam terang seperti bersalutkan matahari. 12 bintang itu berarti dia berada pada pendirian tentang 12 rasul atau 12 suku Israel. Namun sayang sekali, dia ada ancaman. Gereja tidak akan tenang dan aman di dunia ini. Bulan di bawah kakinya itu melambangkan ketetapan-ketetapan hukum syariah, bayangan-bayangan dari matahari sebagai kebenaran yang diterapkan oleh orang Israel purba sebagai jemaat Allah zaman dahulu kala. Dan dari zaman inilah orang Israel akhirnya dari keturunan itu melahirkan Yesus Kristus sebagai cikal bakal munculnya gereja Kristen. Dan ancamannya naga merah padam yang menyeret sepertiga malaikat dari surga. Keberadaan gereja di atas dunia ini tidak pernah akan aman karena di dunia ini takhta daripada naga itu. Dan naga itu dalam pekabaran dari awal-awal kitab Wahyu kita sudah tahu, naga itu melambangkan setan atau iblis ataupun si ular tua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ada empat penghalang yang bisa mengganggu orang mempelajari kitab Wahyu. Kenapa? Kitab Wahyu ini adalah bahasa yang abstrak, yang tidak gampang untuk kita pahami. Tetapi kita harus mengerti empat penghalang ini. Yang pertama, setan itu sendiri tidak senang kita membuka kitab Wahyu. Karena apa? Ada orang anggapan kitab Wahyu kitab termeterai sehingga tidak boleh dibuka. Namun, saudara, kitab Wahyu ini adalah dibuka. Itu sebabnya iblis atau setan marah. Yang kedua, sampai hari ini informasinya bahwa orang-orang Yahudi belum menerima Wahyu sebagai kanon yang melekat pada kitab suci orang Ibrani. Orang Yahudi sendiri. Lalu yang ketiga adalah orang yang pakai pikiran sendiri. Orang yang pakai pikiran sendiri. Membaca Alkitab, kebenaran apalagi Wahyu, dia baca tapi terjemahkan pikiran sendiri. Yang keempat, orang yang baca tapi tidak mengerti. Kenapa? Peluang besar karena itu adalah tulisan abstrak. Harus diterjemahkan dengan bahasa Alkitab itu sendiri. Ada juga mengerti tapi cuma setengah-setengah. Nah, sebelum kita maju, kita sedikit membuka rahasia-rahasia bahasa simbol nubuatan yang terdapat dalam Wahyu 13 ini. Yang pertama, nanti jangan sampai kita lupa, bahasa simbol nubuatan beda dengan bahasa yang sebenarnya. Mengapa
Rasul Yohanes banyak menuliskan kata-kata simbol abstrak di dalam kitab Wahyu. Karena gereja Kristen waktu itu sedang berada di dalam masa penganiayaan. Kalau dia terbuka jujur dengan bahasa-bahasa yang hurufiah, maka bisa saja tulisan-tulisan itu dimusnahkan. Inilah salah satu alasan mengapa kitab Wahyu banyak dituliskan dengan kata-kata abstrak, simbol-simbol yang merupakan nubuatan yang bisa diterjemahkan hanya oleh Alkitab itu sendiri. Malaikat dalam beberapa ayat di sini ada Daniel 8 ayat 16, Lukas 1 ayat 16 dan 19, Ibrani 1 ayat 4, Wahyu 2 dan Wahyu 3 melambangkan juru kabar, melambangkan utusan ataupun jemaat. Yang kedua, Babylon itu simbol daripada agama murtad. Dan dari mana datangnya? Itu dari Alkitab itu sendiri. Keluaran 25 ayat 10, Mazmur 80 ayat 1, dan Wahyu pasal 17. Itu juga bisa berarti kacau. Babylon, kacau. Karena Allah pernah mengacaukan bahasa mereka. Yang ketiga, binatang. Binatang yang kita temukan dalam Wahyu pasal 10, Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ke-10, itu bisa berarti kerajaan atau pemerintahan. Ini diterangkan Alkitab sendiri dengan Nabi Daniel pasal 7 ayat 23. Patung, simbol penyembahan palsu. Simbol keagamaan penyembahan palsu. Mahkota, itu lambang kemenangan. Ada deretan ayat-ayat di sana, Yakub 1:12, Yeskiel 21, 26, 27. Sedangkan patung Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Tanduk itu melambangkan kuasa, kekuatan, atau raja. Ulangan 33 ayat 17 dan Daniel 8 ayat 5. Lalu berikut, masih ada lagi yang kita perlu ungkap dalam bahasa simbol menurut pengertian nubuatan, kepala. Kepala itu melambangkan pemimpin atau kuasa politik. Dalam Yeremia 17 ayat 3 dan Wahyu 17 ayat 9 dan 10. Laut atau air itu melambangkan kumpulan orang banyak yang penduduknya banyak, suatu bangsa. Dan itu Alkitab menerangkan artinya secara simbol nubuatan, Wahyu 17 ayat 15 dan Yesaya 17 ayat 12 dan 13. Naga yang sudah kita sebutkan tadi di depan, itu melambangkan setan, iblis atau si ular tua, dan agen-agennya. 2 Korintus 2 ayat 12, Wahyu 3 ayat 20, dan Lukas 13 ayat 24 dan 25. Hari itu sama dengan tahun. Satu hari sama dengan satu tahun. Inilah beberapa kata simbol yang akan kita temukan di dalam Wahyu pasal 13. Kita melihat kembali ke belakang. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan 10 adalah suatu firman yang paralel yang dilihat oleh Nabi Daniel kurang lebih hampir 700 tahun silam. Daniel telah melihatnya, yang dimulaikan dengan dia melihat ada 4 kekuatan besar dalam kerajaan yang dipakai iblis untuk menganiaya umat Allah. Dan itu dimulaikan dalam penglihatan dalam Daniel pasal 7, di situ Babylon tercatat di dalam sejarah para ahli sejarah dan 605 sampai 538 yang dilambangkan dengan binatang singa dengan bersayap. Saya tidak akan ungkapkan ini karena bukan itu pelajaran, tapi kita akan menjembatani. Karena ini ada korelasi hubungan yang erat antara Daniel dan Yohanes dalam Wahyu pasal 13. Lalu binatang yang kedua, Daniel melihat binatang beruang. Itu melambangkan kerajaan yang menguasai dunia tahun 538 sampai 331 sebelum tarik Masehi, yaitu kerajaan Madai Parsi. Dan itu tercatat di dalam sejarah. Dalam Daniel pasal 7 ayat 5. Lalu bangsa yang ketiga mengalahkan Madai Parsi, itu terjadi tahun 331 sampai tahun 168 mereka menguasai. Dan itu terdapat dalam Daniel 7 ayat 6. Bangsa yang ketiga adalah bangsa Yunani.
Inilah koalisi zaman purba yang dipakai iblis untuk menganiaya umat Allah pada zamannya. Lalu Yunani pun dikalahkan oleh binatang yang keempat, yang sangat dahsyat, menakutkan, kuat. Binatang aneh yang tidak pernah kita lihat di dalam hidup sehari-hari. Tapi semuanya itu muncul dari dalam laut, artinya muncul dari kehidupan orang banyak, penduduk yang ramai. Dan ini melambangkan bangsa yang keempat, suatu kekaisaran Romawi kuno yang pernah memerintah di tahun 168 sebelum tarik Masehi sampai 476 tarik Masehi. Dan puji Tuhan, pada masa pemerintahan Romawi kuno menguasai dunia ini, Yesus Kristus Isa Al-Masih lahir pada masa pemerintahan ini berkuasa. Haleluya. Dan itu terjadi pada masa lampau. Apakah peristiwa ini pun akan terjadi lagi di masa kini? Itulah Wahyu pasal 10. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Bagian pertama, koalisi iblis atau sekutu iblis bagian pertama. Apakah ada korelasi daripada pekabaran Daniel? Kita terus hal ini. Mari kita buka Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini sudah ada kata-kata simbol yang tadi kita sudah ungkap pada bagian pertama dalam simbol-simbol bahasa nubuatan. Ya, saya tidak akan ulangi lagi. Binatang dan bertanduk 10, laut, berkepala 7, dan 10 mahkota. Kita maju terus. Nah, inilah 4 koalisi iblis pada masa lalu. Yang tadi kita sudah sebutkan, Babylon purba yang simbolnya binatang singa, dan kerajaan Madai Parsi simbolnya binatang beruang, dan kekaisaran Romawi simbolnya macan tutul, dan kekaisaran Romawi purba binatang yang menakutkan, mendahsyatkan, dan kuat. Ini simbol binatang. Itu koalisi iblis pada masa lalu, menganiaya orang-orang kudus di masa lalu, termasuk orang Israel. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah ada pengalaman penglihatan yang sama? Ada, saudara. Tuhan memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes. Tapi sayangnya penglihatannya berbeda. Kalau Daniel melihatnya dari belakang ke depan, sedangkan Rasul Yohanes melihat dari depan ke belakang. Begini caranya. Yohanes melihat pertama binatang menakutkan yang aneh yang terdapat dalam Wahyu 13 ayat 1 dan 2 tadi, binatang yang memiliki 10 tanduk, punya kepala berkepala 7, dan dia punya badannya dan kepalanya, kakinya terdiri dari jenis-jenis binatang yang berbeda. Dan binatang-binatang itu sama yang dituliskan oleh Nabi Daniel dalam Daniel pasal yang ke-7. Mari terus melihat. Yang pertama, dalam bahasa Yunani, kata binatang buas yang ada di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2, itu disebut terion. Nanti besok disebut alosterion, atau binatang buas yang lain. Tapi yang ini, binatang buas ini keluar dari dalam laut. Artinya, dia keluar dari kerumpunan orang banyak yang sudah mapan. Dan binatangnya bertanduk 10, berkepala 7. Lalu, saudara melihat ya, kita rinci satu-satu. Ya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Sama yang dilihat oleh Nabi Daniel. Binatang yang ketiga, kakinya seperti kaki beruang. Sama yang dilihat oleh Nabi Daniel. Tapi binatang yang kedua, dan mulutnya seperti mulut apa? Mulut singa. Sama dengan yang dilihat oleh Nabi Daniel. Pekabaran pada masa lalu dalam penganiayaan umat Allah dalam koalisi iblis, itu akan terulang juga di zaman ini dengan simbol-simbol binatang yang keluar dari dalam laut dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2. Dan naga itu memberikan padanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi ada binatang
yang keempat di Daniel pasal ke-7 itu merah dan menakutkan. Sekarang Yohanes melihat ada binatang yang memiliki kepala singa, ada 7 kepala singa, di kepalanya ada 10 mahkota, lalu badannya itu seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti apa? Mulut singa. Ini binatang yang aneh. Dan itulah binatang keempat dengan binatang yang aneh di Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 sama. Namun binatang yang dilihat Yohanes itu adalah koalisi iblis, sekutu iblis yang keluar dari dalam laut dari orang banyak yang disiapkan di akhir zaman ini untuk menganiaya orang-orang kudus Allah. Badan binatang itu serupa macan tutul. Kaki dari binatang itu seperti kaki beruang. Lalu mulutnya seperti mulut singa. Sama dengan Nabi Daniel punya pekabaran. Hanya Daniel melihat dari depan ke belakang, Yohanes lihat dari belakang ke depan. Daniel melihat binatang menakutkan keempat, dia lihat terakhir. Kalau Yohanes, dia lihat pertama. Dan binatang menakutkan ini aneh. Koalisi dari 4 sekutu iblis yang dipakai untuk menganiaya umat Allah di akhir zaman. Dan kekuatan kekuasaannya itu diberikan oleh naga. Ini aneh sekali. Kekuatan binatang yang tergabung dalam koalisi tadi, ada kepala, koalisi di kepala yang melambangkan Babylon itu, dan juga di badan macan kumbang itu, di kaki seperti beruang, itu adalah kekuatan-kekuasaan naga yang telah memberikannya. Tahtanya, kekuasaannya, dan kekuatannya diberikan oleh naga. Ini luar biasa. Ada beberapa lambang naga yang berusaha membinasakan umat Allah di masa lalu. Pertama dimulai di surga. Dilanjutkan di Taman Eden, dilanjutkan di zaman bapa-bapa, dilanjutkan zaman bangsa Israel, lalu di zaman Yesus, dan Yesus pun tersalib di sana. Tapi puji Tuhan dia mati dan bangkit naik ke surga, menanti akan saudara dan saya. Lalu penganiayaan itu diteruskan kepada rasul-rasul, sesudah rasul-rasul penganiayaan di zaman pertengahan, dan di zaman akhir ini itulah 4 sekutu iblis. Bagian pertama yang akan mempersiapkan di mana akhir zaman ini penganiayaan datang dari koalisi. Dan itu muncul dari tahun 606 sampai 1798. Itu bangsa masa lalu. Penganiayaan masa lalu ataupun koalisi sekutu iblis pada masa lampau. Mari orang coba melihat pengertian daripada kebenaran Babylon. Babylon sekarang tidak ada. Tapi dia muncul dalam koalisi binatang yang dilihat oleh Yohanes. Babylon apa artinya sebetulnya? Melambangkan ajaran kekafiran dan penyembahan berhala, kawin campur, tradisi bercampur dengan kebenaran. Banyak gereja yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mencampurkan antara kebenaran dan tradisi. Madai Parsi melambangkan gabungan kekuatan kekuasaan, kekerasan pemerintahan, agama, dan politik disatukan di bawah satu kepemimpinan. Dan itu kita bisa baca di dalam nubuatan sangkakala ke-5 dan ke-6. Dalam Wahyu pasal 9 yang telah dibahas pada malam-malam yang lalu. Apa arti Yunani? Melambangkan kekuatan penyembahan, patung-patung, dewa, seks bebas, budaya, dan bahasa serta pengetahuan teknologi. Inilah koalisi iblis masa sekarang ini.
Tetapi saudara, melalui pekabaran Wahyu malam ini, Yesus Kristus tetap menjaga saudara dan saya sebagai satu jemaat. Ia melindungi dan memberkati umat-umat. Dalam sejarah panjang yang tertulis dalam peristiwa ini, kita hanya lewat-lewat saja karena kita tidak cukup waktu untuk terangkan hal ini. Itu sudah terjadi dan akan terjadi pada masa kini dan masa depan. Mari kita teruskan Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang. Binatang yang mana? Binatang yang tadi kepalanya, mulutnya dari singa, kakinya dari beruang, dan badannya seperti macan. Mari terangkan ini. Kita cari kebenaran dan belajar apa artinya dia luka parah dan luka parah itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang ini. Dan siapa ini binatang ini yang akan kita kupas malam hari ini? Ini dia binatang itu. Gabungan dari koalisi-koalisi sekutu. Di sana ada kerajaan macan tutul, di sana ada kerajaan beruang, di sana ada kerajaan singa yang tongso pelajari dalam Daniel pasal 7 tadi. Bersatu dalam satu binatang yang aneh. Nanti sebentar kita akan melihat apa dia, siapa dia. Penglihatan Daniel tentang binatang dalam Daniel 7 adalah masing-masing terpisah sendiri-sendiri dari binatang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Namun, dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10 ini, dia ada sedikit kelebihan dan luar biasa karena ini kejadian akan terjadi pada akhir zaman ini. Keempat binatang yang berkoalisi itu menjadi satu kekuatan kekuasaan pada binatang keempat dalam Daniel 7 ayat 7 dan 8, dan binatang itu aneh. Itu juga muncul pada Wahyu pasal 13 ayat 1-2, mengartikan bahwa kerajaan atau pemerintahan itu sama. Satu kuno, satu modern. Dan dia punya nama, di dalam catatan yang saya dapat ini adalah disebut Kekaisaran Kerajaan Romawi Kuno di masa lalu, dan kekuasaan kerajaan Romawi di akhir zaman ini. Itulah dua jenis binatang. Binatang keempat Daniel pasal 7 dan binatang yang dilihat oleh Yohanes itu. Sama, cuman satu di masa lampau, satu di masa sekarang ini. Dan inilah dia. Dua jenis binatang tapi satu pemerintahan. Satu terjadi di masa lampau yang warna merah, satu yang sementara terjadi dan akan terjadi yang tidak akan lama lagi. Kita maju terus, Wahyu 13 ayat 4, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ini menarik sekali. Naga ini, dialah yang menginspirasi sekutu-sekutu tadi bersatu pada binatang yang aneh yang kita dilihat di dalam Rasul Yohanes juga lihat yang kita telah sampaikan tadi dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2. Kita terus dulu Wahyu 13 ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Kita akan kupas juga hal ini. Tadi dia luka parah dan luka parah sembuh, kita akan kupas khusus malam ini, dan kita mengupas sedikit 42 bulan lamanya itu apa artinya. Kalau kesombongan dan hujat, itu kita pasti memahami. Inilah naga itu sendiri yang dilambangkan dengan setan. Wahyu 13:6,
Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Tadi ada satu rahasia yang kita telah buka tadi, bahwa binatang ini adalah melakukan pemerintahan negara secara politik, tapi secara bersamaan dia juga adalah pemimpin agama yang memimpin di dunia ini. Ini sesuatu kenyataan yang pernah terjadi masa lalu, sekarang juga ini masih ada sampai hari ini dan akan terus sampai penutupan pintu kasihan. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Jadi saudara, pekabaran Yohanes, orang akan menyembah naga itu dan juga akan menyembah mengikuti binatang itu, apalagi ketika dia luka parah dan dia telah sembuh dan dunia heran. Tapi sayang, nama-nama yang mengikuti naga ini dan menyembah binatang ini, mengikuti binatang ini, disebut tidak akan ada dalam buku kehidupan anak. Mari orang coba melihat satu demi satu ciri-ciri binatang ini. Kita mulai kupas rahasia dari Wahyu pasal 13 yang dilihat oleh Yohanes. Yang pertama, dia memiliki nama-nama hujat. Wahyu 13 ayat 1. Yang kedua, kepalanya luka parah tapi sembuh. Wahyu 13 ayat 3. Semua orang akan menyembah mengikuti naga dan binatang itu. Wahyu 13 ayat 4 dan 8. Penuh kesombongan dan menghujat Allah dan nama Allah serta kediaman Allah. Luar biasa ini binatang. Dia pemimpin negara pada saat bersamaan, dia juga pemimpin agama, tapi sayang, kunci rahasia dari Rasul Yohanes mengungkapkan bahwa dia juga sebetulnya sedang menghujat Allah, walaupun dia adalah seorang pemimpin agama di atas dunia ini. Karena di belakang itu ada naga yang memberikan dia kekuatan, takhta, dan kekuasaan. Wahyu 13, 4, 5, dan 6. Ia memerintah dan menganiaya umat-umat Allah selama 42 bulan. Inilah ciri-ciri dan identitas binatang itu. Yang sudah pernah terjadi dan akan terjadi dan juga akan terjadi sampai penutupan pintu kasihan. Dan ada satu rahasia, yaitu tahtanya disebut dalam bahasa Yunani adalah katedra. Katedra ini tempat duduknya para bishop. Sedangkan kotanya disebut sedes dalam bahasa Yunani. Jadi katedra menjadi katedral dan kotanya disebut the Holy See. Arti daripada sedes itu sendiri. Nah, saudara, ini dia satu kunci rahasia yang pernah terjadi, yang tidak pernah akan terlupakan oleh semua orang beragama gereja Kristen. Karena ini dialah rahasia yang pernah terjadi masa kekelaman, masa kegelapan. Kenapa? Orang-orang yang beragama, orang-orang yang punya Alkitab, orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang dianiaya, ditangkap, dibunuh, dan kekuasaan itu terjadi tahun 538 sampai 1798 tarik Masehi. Setelah dihitung-hitung, kunci dalam Wahyu pasal 13 tadi ayat 3 dan 4 sampai 6, ternyata 42 bulan dikali 30 hari, inilah perhitungan nubuatan banyak 1260 hari. Berarti 1260 tahun. Itu terjadi di mana mereka pemimpin atau binatang ini menganiaya orang-orang kudus, banyak yang mati. Jadi kalau saudara menemukan di dalam Alkitab ada istilah 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 3,5 masa, atau 1260 hari, atau 1260 tahun, atau
42 bulan itu pengertian yang sama, di mana masa yang dibuat oleh pemimpin dari binatang ini yang sebagai kepala negara, juga sebagai pemimpin agama yang bersamaan, dia menganiaya orang-orang yang percaya pada waktu itu. Itu peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu. Dan ini tercatat dalam sejarah gereja. Pertanyaan kita malam ini, bagaimana peristiwa luka parah itu terjadi? Ada cerita sejarahnya. Pada tahun 1798, akhir daripada 42 bulan tadi, pemimpin daripada binatang ini, pemimpin dari kerajaan ini, atas perintah Napoleon Bonaparte, diutuslah Jenderal Berthier dan Citizen Haller pergi menangkap pemimpin ini dalam usia dia waktu itu 80 tahun, ditawan dia di kota Valens dan mati pada tanggal 29 Agustus 1799. Inilah awal luka parah itu mulai terjadi. Awal luka parah itu mulai terjadi. Kita teruskan. Bagaimana peristiwa awal luka parah itu sembuh? Ketika kekuasaan daripada pemimpin dari binatang ini, yang merupakan pemimpin negara secara politik, dan pada bersamaan dia sebagai pemimpin agama, dia tidak lagi melantik raja-raja yang ada di Eropa, dulu harus melalui beliau. Tetapi sekarang, dia tidak ada kekuasaan itu. Inilah luka parah. Dan bagaimana dia luka parah ini bisa sembuh? Peristiwanya tercatat juga dalam sejarah. Tahun 1929, saat pemimpin fasis Italia Benito Mussolini menandatangani perjanjian Lateran dengan memulihkan kedaulatan pemimpin agama ini dan sekaligus sebagai kepala negara di hadapan Kardinal Gaspari. Ini tercatat di dalam sejarah dunia. Inilah awal luka parah mulai sembuh. Tapi belum sembuh, masih ada juga proses-proses kesembuhan. Dia mulai bangkit ketika kekuasaannya mulai dikembalikan secara perjanjian Lateran. Sudah dikembalikan kekuatannya dan kekuasaannya, bahkan wilayah yang dia pimpin sebagai satu negara dan sebagai kepala pemimpin agama, seluruh dunia telah mengakui dan menerima dia sebagai pemimpin agama dan kepala negara sampai hari ini. Ini proses kesembuhan yang mulai terjadi. Apalagi yang proses terjadi? Ia sudah mengunjungi hampir seluruh negara di dunia ini. Ia memiliki hubungan diplomatik lebih dari 110 negara. Tahun 1969 ia hadiri hari ulang tahun ke-50 daripada Serikat Buruh Internasional, Badan Dunia PBB. Tahun 1973 berjabat tangan dengan pemimpin gereja Koptik di The Holy See di kotanya. Tahun 73. Kalau dunia tidak akui dia sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara, nak mungkin dia akan tenar seperti itu sampai hari. Tahun 1976 mensponsori pertemuan Islam dan Kristen di Tripoli, Libya. Tahun 1979 juga tahun yang sama berjabat tangan dengan pemimpin gereja Ortodoks Timur setelah 11 abad berpisah. Ia merangkul untuk pertemuan. Ide untuk ekumene pun juga muncul dari pemimpin ini di seluruh dunia. Tahun 1979 juga tahun yang sama berpidato di PBB. Tahun 1982 bertemu pemimpin PLO Yasser Arafat almarhum di The Holy See. Tahun 1985 mengunjungi Dewan Gereja Sedunia di Jenewa. Inilah catatan track record bagaimana proses luka parahnya itu sembuh karena dia diterima di seluruh dunia. Tahun 1986 memprakarsai Hari Doa Sedunia untuk perdamaian. 12 pemuka agama dunia hadir. Tahun 1986 juga berkunjung ke salah satu sinagog Yahudi di Yerusalem. Tahun 1987 menerima 9 pemimpin Yahudi di Holy See. Dan tahun 89 mengunjungi Indonesia, negara kita, sampai ke NTT.
Tahun 89 yang sama menyambut pemimpin gereja Anglikan Inggris setelah berpisah kurang lebih 350 abad, 3,5 abad atau 350 tahun dan bertemu di The Holy See. Tahun 89 menjalin hubungan dengan Rusia sebelum Rusia itu Uni Soviet hancur. Tahun 92 menerima Presiden Rusia Boris Yeltsin di The Holy See. Tahun 2008 memimpin pertemuan dengan Islam di The Holy See. Di sanalah Din Syamsuddin hadir. Tahun 2015 permintaan maaf untuk kejahatan masa lalu. Ini menarik. Paus Yohanes Paus II, pemimpin, meminta maaf, itu tercatat di dalam sejarah. Juga yang sekarang ini juga pernah meminta maaf untuk kejahatan masa lalu. Kita menerima dengan lapang dada. Tapi tahun 2019, ini yang fenomenal dan kontroversial. Ia mengunjungi Uni Emirat Arab dan adakan upacara perjamuan yang perdana di sana. Tahun 2020, Presiden Jokowi tercatat dalam catatan mengirim surat agar supaya pemimpin ini boleh mengunjungi Indonesia kembali. Tapi sayang corona ada menahan. Kalau tidak September ini dalam catatan surat undangan, beliau sudah akan harus hadir dan kunjungi Indonesia. Inilah catatan-catatan track record daripada pemimpin ini yang berusaha untuk membuat luka parah itu prosesnya menjadi apa? Menjadi sembuh. Siapakah binatang itu dulu dan sekarang? Dia adalah seorang pemimpin agama sedunia, tapi dalam saat bersamaan dia juga adalah pemimpin negara secara politik. Tidak banyak saudara yang seperti ini di dunia ini. Seingat saya hanya ada dua. Negara Iran dan negara yang satu ini. Siapakah binatang yang dulu dan sekarang? Ia dulu pernah memerintah sebagai pemimpin agama sedunia. Raja-raja kaisar harus dilantik oleh dia, tapi juga dia sebagai kepala negara sampai hari ini tetap berlanjut. Tapi sayang, mari kita buka sedikit peristiwa-peristiwa kelam masa lalu yang membuat pemimpin ini meminta maaf kepada seluruh umat yang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Ia dengan rendah hati meminta maaf atas kejahatan masa lalu. Penganiayaan yang pernah terjadi bagi kaum Albigensis ada 1 juta jiwa. Kaum yang berbeda iman waktu itu. Yang kita kenal dengan istilah Protestan yang sudah dimunculkan oleh Martin Luther. Pengadilan Inkuisisi ada 31.912 jiwa kaum yang percaya waktu itu dibunuh. Penangkapan, penganiayaan, pembunuhan kaum Waldensi, pembunuhan Bishop Lollard, penganiayaan, pembunuhan kaum Bohemian, pembunuhan pada zaman Ratu Mary atau Queen Mary, penganiayaan, pembunuhan di Spanyol, Italia, Polandia, pembunuhan kaum Huguenot. Dan inilah sedikit gambar yang orang bisa lihat peristiwa kelam masa lalu yang dibuat oleh pemimpin ini. Kenapa saudara? Karena di belakangnya bukan kekuasaan murni. Di belakangnya itu menurut firman Tuhan dalam kitab Wahyu yang kita baca itu diberikan oleh naga. Siapa naga? Adalah iblis atau setan. Penyembahan patung-patung adalah bentuk penghujatan yang tinggi yang dibuat secara tidak sadar oleh pemimpin ini dan membuat orang-orang tidak membantah, melainkan mengikutinya. Kenapa? Karena beliau adalah pemimpin negara, tapi walaupun bersamaan dia juga pemimpin agama. Dalam surat Ad Extirpanda tahun 1252 memerintahkan menangkap, membakar kaum-kaum yang dianggap bidat waktu itu. 6 Juli 1415 menggantung, membakar reformator John Huss. Tahun 1416 menangkap, membakar Jerome. Tahun 1554 membakar Francis Gamba. Dan tahun 1417
dia memenggal kepala Sir John Oldcastle. Tahun 1498, Girolamo Savonarola, ini seorang biskop. Ini kita ingat peristiwanya, ini adalah mulai-mulai terjadinya bintang-bintang fajar reformasi. Digantung sambil dibakar. Tahun 1572, 30.000 kaum Protestan mati dibunuh pada malam Santo Bartolomeus. 900.000 kaum yang berbeda keyakinan waktu itu dibunuh selama masa Ordo daripada pemimpin agama ini yang berkuasa. Apa nasihat daripada firman Tuhan malam ini dalam Wahyu pasal 13 ayat 9 dan 10? Sekarang itu adalah pemimpin negara, tapi saat bersamaan dia adalah pemimpin agama. Namun kita telah mengupas rahasianya, di belakangnya itu ada sutradara besar, yaitu naga, atau iblis, atau setan. Bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia akan dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah apa? Ketabahan dan iman orang-orang kudus. Yesus sudah mengalahkan iblis. Yesus sudah mengalahkan naga, si ular tua atau setan. Jangan pernah kita takut dengan iblis atau setan. Jangan pernah kita khawatir dan bimbang. Kita tetap memiliki ketabahan dan pertahankan iman. Hai orang-orang kudus, apapun yang terjadi. Kenapa saudara? Kalau di gambar ini saudara perhatikan, kenapa kita tidak perlu takut? Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, anak manusia yang itu adalah Yesus Kristus sendiri, yaitu Isa Al-Masih sendiri, dia berjalan mondar-mandir mengelilingi 7 kaki dian. Artinya 7 jemaat yang percaya kepadanya dalam Wahyu pasal 2 dan 3 yang terong sudah pelajari, Yesus tidak pernah tinggalkan jemaatnya sampai dia datang kembali. Kita juga tidak pernah ragu akan Yesus, karena dia selalu merangkul, memanggil, membawa dan mengangkat kita kalau kita datang mencari dia. Ketika kita mengangkat tangan berseru kepada Yesus, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Sang Raja di atas segala raja yang akan kita nobatkan nanti. Dia sekarang masih sebagai imam besar, menanti saudara untuk datang pada. Dia sedang mempersiapkan suatu tempat yang ada di surga. Kalaupun kita dianiaya, kita mengalami masalah-masalah di atas dunia ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, jangan pernah kita mundur, jangan kita merasa lemah, jangan kita khawatir dan takut, karena ada Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sebagai jaminan yang akan menolong kita sampai kita tiba memasuki gerbang surga yang telah disediakan oleh Yesus. Walaupun tantangan naga, iblis yang di belakang daripada binatang yang dilihat oleh Rasul Yohanes, kita tidak perlu takut. Tetap mempertahankan kebenaran, memberikan pekabaran-pekabaran kebenaran kepada dunia, ke seluruh alam semesta. Pekabaran ini bukan cuma khusus pada satu gereja, tapi pekabaran ini disampaikan untuk seluruh dunia, siapapun yang tinggal di alam semesta ini, untuk kita melihat, membaca di dalam tulisan-tulisan kebenaran melalui kitab Wahyu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10 dengan judul Sekutu Iblis bagian pertama. Ternyata kita sudah mengetahui itu adalah koalisi seorang yang sebagai pemimpin politik dalam suatu negara, tapi pada saat bersamaan dia juga adalah pemimpin agama. Ini adalah sesuatu kekuasaan yang sulit sekali dibendung. Dan ini akan terjadi lagi di zaman di mana saudara hidup. Penganiayaan, penangkapan, pembunuhan yang pernah terjadi, ia akan mulai buat di akhir zaman ini. Biarlah nasihat firman Tuhan lewat Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-10, memberikan kepada kita, mari kita tabah,
mari kita menjaga iman dan ketabahan setiap orang-orang kudus. Karena Tuhan akan melindungi dan menolong menjaga kita sampai Dia datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih di mana pada malam ini satu seri kebenaran firman Tuhan terungkap sudah. Rahasia yang ada di dalam kitab Wahyu ternyata adalah rahasia amaran bahwa kemurtadan yang pernah terjadi pada masa lampau yang dipimpin oleh koalisi-koalisi kerajaan yang dikuasai oleh naga yaitu iblis. Itu juga akan terulang lagi di zaman akhir ini, di zaman modern, sesuai penglihatan Wahyu dalam tulisan Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Ya Tuhan, terima kasih jaminan penyertaan-Mu. Terima kasih nasihat-Mu yang sangat penting. Biarlah kami selalu menggunakan telinga untuk senang dan rajin mendengar, membaca daripada firman-Mu. Dan juga biarlah kiranya kami tetap memelihara dan menjaga iman kami. Dan kami memiliki ketabahan mengalami berbagai masalah kehidupan di dunia ini. Dan bila mana kami tetap setia, kami akan diselamatkan oleh Tuhan di dalam kerajaan. Apapun yang terjadi, apapun ancaman-ancaman yang akan terjadi di depan, yang akan dibuat oleh pemimpin daripada binatang ini yang dilihat, dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10, kami tidak pernah akan takut karena Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sudah mengalahkan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tembuskanlah kuasa-Mu dan kuasa Roh Kudus kepada kami semua di tempat ini, di studio ini, dan kepada siapapun yang mengikuti dan mendengar pekabaran firman-Mu ini, untuk kami bertobat sebelum terlambat dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin.